Screen. Bisa dimulai. Selamat siang, kami dari kelompok 4 Rombel 2 akan mempresentasikan performance measurement atau performance appraisal. Next. Jadi, kelompok kami terdiri dari Eka Hilah, Desi Ayu, Sandy Ayu, Rizky Ramadhani, Muhammad Adi, Najwa Atiyatul, Iwan Fitrotin, dan Dina Syarifah. Next. Yang pertama ada konsep dasar performance appraisal. Prabowo mengistilahkan ini dengan prestasi kerja. Menurut Widodo 2015, penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu evaluasi terhadap tingkat kinerja seseorang dibandingkan dengan standar kinerja yang sudah ditentukan, guna menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan promosi, kompensasi, perlunya pelatihan, atau pengembangan maupun untuk pemberhentian seseorang. Penilaian kinerja itu sendiri terdiri atas evaluasi sistematis dari kinerja seorang karyawan berdasarkan beberapa aspek pertimbangan dan untuk memahami potensi dari seseorang untuk pertumbuhan lebih lanjut dan pengembangan dari seorang karyawan di suatu organisasi dengan peringkat tertentu. Penilaian kinerja berada dalam wilayah yang besar dalam manajemen kinerja dan karenanya harus fokus pada peningkatan kinerja dan motif lain seperti pelatihan, perencanaan suksesi, membayar kinerja, dan lain-lain. Next. Berikutnya ada tujuan penilaian kinerja. Menurut Hartati 2014, tujuan penilaian kerja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, tujuan penilaian kerja secara umum, meliputi memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja dengan memberikan bantuan agar setiap pekerja mampu mewujudkan dan mempergunakan potensi yang dimilikinya secara maksimal dalam melaksanakan misi organisasi. Berikutnya, menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan para manajer dalam membuat keputusan. Yang ketiga, menyusun inventaris SDM di lingkungan organisasi yang dapat digunakan dalam mendesain hubungan antara atasan dan bawahan, guna mewujudkan saling pengertian dan penghargaan dalam rangka mengembangkan keseimbangan antara keinginan pekerja dengan sasaran perusahaan. Yang terakhir, meningkatkan motivasi kerja yang berpengaruh pada prestasi kerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Next. Berikutnya ada tujuan penilaian kerja secara khusus. Yang pertama, untuk melakukan promosi, menghentikan pelaksanaan kerja yang keliru, menegakkan disiplin sebagai kepentingan bersama, dan menetapkan pemberian penghargaan. Yang kedua, digunakan sebagai kriteria dalam membuat tes yang mempunyai validitas tinggi. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai umpan balik bagi pekerja dalam meningkatkan efisiensi kinerja. Yang keempat, berisi informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan. Yang kelima, memberikan informasi tentang spesifikasi jabatan. Dan yang terakhir, harus dilaksanakan oleh manajer dengan atau tanpa bantuan, tanpa kerjasama dengan petugas manajemen SDM terhadap di bawahnya. Jadi penilaian pekerja ini wajib dilaksanakan oleh manajer. Adapun tujuan lain dari penilaian kerja adalah sebagai evaluasi terhadap tujuan organisasi dan pengembangan untuk tujuan organisasi. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Terima kasih, Mbak Desi. Selanjutnya akan saya lanjutkan membahas tentang faktor mempengaruhi prestasi kerja. Mengapa kami memasukkan prestasi kerja? Karena prestasi kerja sendiri itu dapat diukur, yakni melalui performance appraisal tadi, yang nantinya akan berguna untuk menjadi bahan evaluasi dan juga bahan evaluasi untuk meningkatkan suatu individu dalam pekerjaan dan juga untuk memotivasi individu dalam suatu pekerjaan tersebut. Nah, menurut Zaid, ada dua faktor, yakni faktor organisasi dan faktor personal. Di sini saya akan membahas tentang faktor organisasional. Yang pertama ada email jasa. Email jasa di sini maksudnya adalah pemberian gaji, reward maupun promosi jabatan kepada individu tersebut. Yang kedua ada kualitas pengawasan, yakni di mana hubungan antara individu dengan atasan tersebut. Terus beban kerja, yang keempat kondisi lingkungan kerja, yakni kondisi di mana seseorang tersebut berada di lingkungan yang baik, maka individu tersebut akan cenderung menimbulkan prestasi yang baik juga. Selanjutnya, selanjutnya masih menurut Sage, yang kedua ada faktor personal. Faktor personal terdiri dari pertama kepribadian, di mana kepribadian seseorang kan berbeda-beda masing-masing. Itu menentukan jenis prestasi sesuai dengan kepribadian mereka. Yang kedua kemampuan. Kemampuan juga menentukan prestasi mereka di bidangnya dan juga masa kerja atau status kerja di sini. Status kerja akan memberi kesempatan mereka untuk kerja lebih baik sehingga prestasi yang mereka ingin capai juga akan tercapai nantinya. Selanjutnya, lalu ada menurut Bloomberg dan Pringle, di mana faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah kapasitas dari individu. Kapasitas dari individu tersebut meliputi seperti kemampuan, kesehatan, usia, dan stamina, di mana individu tersebut bisa memecahkan permasalahan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga dapat mencapai prestasi. Yang kedua adalah kesempatan. Kesempatan meliputi alat, kondisi kerja, perilaku rekan kerja dan pimpinan, kebijakan atau peraturan, dan juga gaji. Ini juga sangat berpengaruh bagi individu karena fasilitas yang diberikan dan aturan yang diberikan akan juga menunjang dari individu tersebut untuk mencapai prestasi. Dan yang terakhir adalah kemauan, yang meliputi motivasi, kepuasan kerja, kepribadian, dan keterlibatan kerja. Motivasi karena kita di dalam teori hierarki kebutuhan Maslow dijelaskan bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan, maka kita harus tetap memiliki motivasi agar bisa mencapai prestasi tersebut. Dan juga kepuasan kerja, jika pekerjaan tersebut cocok dengan individu tersebut dan kepuasan kerja tersebut tercapai, maka individu tersebut juga akan berprestasi di bidangnya. Cukup sekian, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu komponen penilaian unjuk kerja. Komponen penilaian unjuk kerja mempunyai ada tiga yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada kerja, yang kedua kriteria alat penilaian unjuk kerja, yang ketiga pelaku penimbangan dalam penilaian unjuk kerja. Next.
pelaku penimbangan. Untuk yang pertama yaitu komponen yang evaluasi penilaian unjuk kerja yaitu sebagai berikut. A. Baik. Baik, saya akan menggantikan teman saya. Yang kedua adalah penilaian perilaku. Yaitu penilaian perilaku. Penilaian perilaku ini yang kedua yaitu dalam posisi manajerial atau karyawan. Perilaku leader atau karyawan bekerja dalam suatu kelompok. Bekerja dalam Oke, karena teman saya sedang ada gangguan sinyal, saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama yaitu komponen yang dievaluasi dalam penilaian unjuk kerja. Yang pertama adalah penilaian hasil kerja. Dalam penilaian ini yang dikaji adalah sejauh mana hasil kerja yang sudah didapat dari karyawan. Yang kedua yaitu penilaian perilaku. Jadi setiap karyawan dinilai berdasarkan perilaku yang mereka lakukan selama di lingkungan kerja. Dan yang ketiga yaitu penilaian terhadap karakteristik pribadi, yaitu tergantung kepada bagaimana karakteristik tiap-tiap karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi. Next. Yang kedua yaitu kriteria alat penilaian unjuk kerja. Yang pertama valid. Jadi alat penilaian yang digunakan untuk menilai unjuk kerja seorang karyawan harus valid atau harus benar adanya. Yang kedua harus reliable yang ketiga harus praktis, maksudnya tidak rumit, dan alat penilaian harus tidak rumit dan praktis. Yang keempat relevansi, yaitu harus relevan dengan kriteria penilaian yang ada. Yang kelima harus diskriminatif atau bisa membedakan penilaian antar satu karyawan dengan karyawan lainnya. Dan yang keenam harus adil, di mana tidak ada bias gender atau bias-bias lainnya, serta tidak memojokkan atau tidak meminoritaskan orang lain. Selanjutnya yaitu pelaku penimbang dalam penilaian unjuk kerja. Di sini maksud dari pelaku penimbang adalah seseorang yang menilai hasil atau yang menilai penilaian unjuk kerja. Nah, kriteria orang yang menilai penilaian unjuk kerja adalah orang yang kompeten
dan juga bisa melakukan penilaian dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya penilaian unjuk kerja ini berlangsung selama 6 bulan lamanya. Nah, orang-orang yang bisa menilai penilaian unjuk kerja antara lain atasan langsung. Jadi atasan langsung menilai bawahannya, menilai hasil kerjanya, menilai perilakunya, menilai karakteristiknya secara langsung. Namun penilaian dengan atasan langsung ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya atasan yang merasa tidak kompeten untuk menilai. Ini dikarenakan self esteem dari atasan yang rendah, dan yang kedua adalah rasa tidak enak jika menilai karyawan terlalu rendah. Apalagi jika penilaian unjuk kerja ini berkaitan dengan pemberian bonus atau pemberian gaji. Nah, yang kedua adalah penilai dari rekan kerja, di mana rekan kerja menilai karyawan lainnya. Kelebihan dari penilaian yang dilakukan oleh rekan kerja adalah nilainya dapat diandalkan karena rekan kerja sehari-hari berinteraksi dengan karyawan yang dinilai. Kelebihan yang lainnya yaitu dapat meningkatkan konsistensi penilaian karena seringnya berinteraksi dengan karyawan tadi. Namun terdapat beberapa kelemahan, yaitu ketika rekan kerja yang menilai, mereka cenderung enggan untuk saling mengevaluasi satu sama lain dan sangat mungkin terjadi bias karena kedekatan hubungan. Jadi jika satu karyawan memiliki kedekatan dengan karyawan lainnya, sudah pasti akan terjadi bias karena adanya hubungan di antara mereka. Selanjutnya, yang penilaian ketiga yaitu dari karyawan atau self-evaluation. Jadi karyawan menilai dirinya sendiri. Sebenarnya kalau karyawan yang menilai dirinya sendiri, ini lebih kepada pengembangan diri daripada penilaian diri. Kelebihannya adalah dapat mengembangkan diri, mengurangi sifat defensif terhadap penilaian orang lain, karena biasanya seseorang akan melakukan sebuah pertahanan ketika dinilai oleh orang lain. Jika melakukan self-evaluation, mereka akan mengurangi pertahanan yang mereka buat. Itu tadi. Yang ketiga, kelebihannya adalah menstimulasi munculnya diskusi antar karyawan dan atasan mengenai hasil kerja, dukungan, dan hambatan yang dialami. Namun, penilaian terhadap diri sendiri juga memiliki beberapa kelemahan, seperti penilaian yang cenderung menjadi lebih tinggi ketimbang dinilai oleh orang lain. Seperti yang kita tahu, jika kita melakukan self-evaluation, kita cenderung akan menjadi bias terhadap diri kita sendiri dan menyebabkan penilaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan dinilai orang lain. Ya, dan kelemahan yang kedua adalah sering tidak ada kesepakatan mengenai tingkat unjuk kerja antara penilaian sendiri dan penilaian dari atasan. Lalu orang yang dapat menilai yang keempat adalah bawahan langsung, di mana bawahan mengevaluasi unjuk kerja atasannya. Kelebihannya, penilaian yang lebih akurat dan rinci karena bawahan yang sering berinteraksi dengan atasan. Namun kelemahannya adalah rasa tidak berani untuk menilai atasan karena adanya ketakutan akan balas dendam. Karena seperti kita tahu, atasan itu mempunyai power yang lebih besar daripada bawahan. Kalau misalnya bawahan mengevaluasi atasan dengan tidak baik, dalam tanda kutip, ditakutkan adanya balas dendam di evaluasi berikutnya. Selanjutnya. Nah, dari keempat penilaian itu, yang dianggap paling komprehensif atau yang paling sesuai adalah penilaian dari berbagai pihak, atau yang dikenal dengan 360 degree evaluation. Nah, penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung, rekan kerja, karyawan dari departemen lain yang berhubungan dengan karyawan yang dinilai, dan orang di luar organisasi. Penilaian ini dianggap paling sesuai karena melibatkan berbagai macam pihak dari berbagai macam latar belakang. Jadi, kemungkinan bias yang terjadi akan semakin sedikit, dan kompetensi atau kompeten dari nilai tersebut lebih bisa validasi daripada penilaian yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh 3-4 orang sampai dengan 25 orang. Penilaian ini juga bagus karena meningkatkan validasi dari nilai tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, materi yang ketiga yaitu kesalahan optimalisasi penilaian unjuk kerja. Next. Yang pertama yaitu kesalahan penilaian unjuk kerja. Dalam melakukan penilaian unjuk kerja, siapapun yang akan menjadi penilai sering tidak dapat melakukan penilaian secara objektif.
Dipobie dan kawan-kawannya menyebutkan sejumlah kesalahan umumnya dilakukan oleh seorang penilai. Kemudian Menandar mengelompokkan kesalahan tersebut menjadi sebagai berikut. Next. Yang pertama yaitu kesalahan faktor konstan. Kesalahan faktor konstan ada 3, yaitu kesalahan kelembutan. Dalam kesalahan kelembutan atau leniency error, yaitu kecenderungan untuk memberikan nilai murah dalam penilaian unjuk kerja. Kemudian kesalahan kekerasan atau strictness error, atau kecenderungan untuk terlalu keras atau pelit dalam menilai karyawan. Jadi yang kesalahan kekerasan itu kebalikan dari yang kesalahan kelembutan. Yang ketiga yaitu kesalahan kecenderungan berpusat atau central tendency, yaitu kecenderungan yang memberikan nilai rata-rata kepada semua karyawan, sehingga tidak ada karyawan yang menonjol, baik yang baik maupun tidak baik. Next. Kemudian yang kedua ada kesalahan faktor dominan. Dalam kesalahan faktor dominan, ada 4 bentuk kesalahan. Yang pertama, faktor halo, yaitu penilai memberikan penilaian berdasarkan kesan global serta memberikan nilai yang sama pada semua dimensi penilaian. Misalnya, seorang karyawan yang pandai juga akan dinilai jujur, atau sebaliknya, karyawan yang berpenampilan tidak rapi atau akan dinilai tidak teliti dalam kerja. Kemudian nomor 2, dampak kesan pertama, yaitu penilai memberikan nilai berdasarkan kesan pertama yang dibentuknya terhadap karyawan, bukan berdasarkan unjuk kerjanya selama periode penilaian. Yang ketiga yaitu dampak perilaku terakhir. Penilaian memberikan penilaian hanya berdasarkan perilaku yang terlihat pada akhir periode penilaian unjuk kerja. Yang keempat, dampak hasil penilaian sebelumnya, yaitu penilaian dilakukan hanya berdasarkan hasil penilaian sebelumnya dan bukan unjuk kerja pada periode yang berjalan. Next. Kesalahan egosentrik. Kesalahan egosentrik dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesalahan kontras, yaitu kecenderungan untuk menilai orang lain dengan penilaian sendiri atau dengan orang lain dan bukan berdasarkan standar yang objektif. Yang kedua yaitu kesalahan kesamaan atau similar to me effect, yaitu penilai cenderung menilai orang lain sesuai dengan pribadi dan kesukaan yang sama dengan penilai. Jadi penilai itu menilai seseorang apabila orang tersebut memiliki karakter ataupun kesukaan yang sama dengan penilai, maka akan diberikan nilai yang tinggi. Selanjutnya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Dina, silahkan. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya adalah optimalisasi penilaian unjuk kerja. Sebelumnya, penilaian unjuk kerja sendiri dapat dilakukan berdasarkan hasil kerja, perilaku dalam menjalankan pekerjaan, serta karakteristik pribadi karyawan untuk berbagai tujuan. Hadina, suaranya nggak kedengeran. Kedengeran nggak, Pak? Udah. Kedengeran. Dari awal ya ini. Oke. Materi selanjutnya adalah optimalisasi penilaian unjuk kerja. Sebelumnya, penilaian unjuk kerja itu dapat dilakukan berdasarkan hasil kerja, perilaku dalam menjalankan pekerjaan, serta karakteristik pribadi karyawan untuk berbagai tujuan. Dalam mengoptimalisasi penilaian unjuk kerja sendiri, itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal pertama adalah alat penilaian. Organisasi atau perusahaan perlu menyusun alat penilaian yang kriterianya sesuai dengan yang sempat disebutkan oleh rekan saya, yaitu yang paling tepat, valid, dan sesuai dengan hal yang hendak diukur. Kenapa?
karena setiap organisasi atau perusahaan memiliki budaya dan tujuan yang berbeda, sehingga alat penilaian yang digunakan di setiap perusahaannya pun belum tentu dapat disamakan. Selain itu, dalam satu organisasi pun terdapat berbagai unit kerja yang memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, alat penilaian yang digunakan pun tidak dapat disamakan untuk semua karyawan dari unit yang berbeda. Hal penting yang kedua adalah penilai. Karena setiap penilai memiliki karakteristik pribadi dan kemampuan yang berbeda, kesalahan dalam penilaian dapat saja terjadi. Untuk mencegah hal tersebut, organisasi atau perusahaan itu perlu menyediakan waktu dan pelatihan khusus terhadap penilai terkait hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan penilaian. Contoh pelatihannya itu seperti cara melakukan penilaian sesuai dengan alat penilaian, cara melakukan wawancara penilaian, dan penyampaian hasil penilaian kepada karyawan yang bersangkutan sehingga hasil penilaian dapat dipercaya dan dapat diandalkan, serta kegiatan penilaian tersebut dapat berjalan lancar dan terbuka. Next. Yang selanjutnya adalah efektivitas penilaian unjuk kerja. Efektivitas penilaian juga ditentukan oleh kepribadian penilai, karyawan yang dinilai, serta hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, supaya penilaian unjuk kerja dapat efektif, diperlukan adanya sikap saling percaya, saling terbuka, saling menghormati, dan saling menghargai antara penilai dan karyawan yang bersangkutan. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada metode teknik penilaian unjuk kerja. Nah, yang pertama ini yaitu Management by Objective atau MBO. Nah, metode ini pertama kali dikemukakan oleh Douglas McGregor pada tahun 1957. Metode ini berorientasi pada pencapaian sasaran kerja yang secara objektif dapat diukur dan disepakati bersama oleh karyawan dan pimpinan. Jadi, pada metode ini itu karyawan dan pimpinan itu mendiskusikan sasaran apa yang akan dicapai gitu. Karyawan aktif berpartisipasi dalam menemukan sasaran tersebut bersama dengan atasannya. Nah, sasaran ini tuh membantu kedua belah pihak untuk mendiskusikan unjuk kerja karyawan serta cara meningkatkan unjuk kerja tersebut. Biasanya metode ini dapat dilaksanakan pada pekerjaan yang outputnya dapat diukur secara kuantitatif. Nah, ada 6 langkah penerapan metode MBO. Yang pertama, menetapkan tujuan organisasi. Jadi pada langkah pertama ini, karyawan dan pimpinan menyusun rencana keseluruhan organisasi untuk tahun depan dan menetapkan tujuan spesifik perusahaan berdasarkan pada rencana strategis perusahaan. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan departemen. Nah, ini kepala departemen mengambil tujuan-tujuan perusahaan, misalnya kayak meningkatkan keuntungan sampai 20% atau sebagainya gitu. Dengan superioritas mereka menetapkan bersama-sama tujuan departemen mereka. Yang ketiga ada membahas tujuan departemen. Kepala departemen mendiskusikan tujuan departemen dengan semua bawahan. Biasanya pada rapat seluruh departemen. Lalu yang keempat ada mendefinisikan hasil yang diharapkan atau menetapkan tujuan perorangan. Nah, kepala departemen tadi dan bawahannya menetapkan target kinerja individual untuk jangka pendek. Lalu yang selanjutnya ada meninjau kinerja. Ini kepala departemen membandingkan kinerja aktual dan target dari setiap karyawan. Jadi tadi kan udah ditetapkan targetnya dan ditinjau gitu loh, sesuai apa enggak sama kinerja aktualnya kayak gitu. Lalu yang langkah ke-6 ada memberikan umpan balik. Di sini kedua belah pihak, yaitu pimpinan dan karyawan, sama-sama mengevaluasi dan mendiskusikan tentang kemajuan terakhir atau kemajuan dari target yang dicapai kayak gitu.
Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya dulu ya. Kelebihan metode ini bias subjektif dapat berkurang karena penilaian itu dilakukan murni terhadap hasil kerja, bukan kepribadian karyawan. Lalu selanjutnya meningkatkan rasa keterlibatan dan pengertian tentang organisasi pada karyawan. Yang ketiga, nah ini berdasarkan penelitian, karyawan yang dinilai dengan metode ini lebih besar kemungkinannya untuk melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kemauan dan keberhasilan. Karena tadi kan kayak saling diskusi gitu loh, jadi kayak sesuai keinginannya maka kayak berusaha sepenuh kemauan dan berusaha mencapai keberhasilan. Lalu keuntungannya yang bagi perusahaan itu gimana? Komunikasi antara karyawan dengan pimpinan kan terjaga, sehingga karyawan juga lebih memahami apa yang diinginkan oleh pimpinan, sehingga tujuan perusahaan akan lebih cepat tercapai dengan baik kayak gitu. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini terkadang sasaran yang ditetapkan sulit dicapai karyawan karena terlalu ambisius atau terlalu spesifik. Selanjutnya ada contoh dari metode MBO, yaitu contoh teknik yang bisa digunakan namanya Critical Incident Method. Metode ini menggambarkan perilaku baik dan buruk yang berkaitan dengan unjuk kerja karyawan. Nah ini penilai caranya tuh menuliskan perilaku-perilaku tersebut ke dalam sebuah pernyataan, juga meliputi penjelasan singkat mengenai hal-hal yang terjadi. Jadi kayak dituliskan misalnya kerjaannya apa, terus targetnya gimana, dan ada kejadian-kejadian kritis yang selama karyawan berusaha mencapai target itu, kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai behaviorally anchored rating scales. Nah, BARS ini merupakan metode penilaian kinerja pada seseorang yang membidik kombinasi kritis peristiwa dan peringkat dengan menggunakan skala tertentu yang menggambarkan secara spesifik tentang kinerja yang baik dan kinerja yang buruk. Next. Selanjutnya, menurut Marliani, penilaian kinerja seseorang yang didasarkan pada perilaku dengan memberikan arahan dan feedback secara spesifik mengenai kinerja yang diharapkan dapat menjadi pendekatan yang paling efektif. Namun, terdapat kelemahan pada pendekatan ini, yaitu perlu diadakannya monitor dan merevisi perilaku untuk meyakinkan bahwa perilaku tersebut mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Next. Selanjutnya adalah skala BARS. Umumnya skala BARS ini mempunyai skala nilai dari 1 sampai 7 dengan nilai 7 sebagai nilai tertingginya. Kemudian skor 1 sampai 2 ini maka berarti seseorang tersebut tidak memenuhi tingkat kinerja yang diterima dan biasanya memiliki karakteristik yang jarang memenuhi ekspektasi standar kerja profesional, sering lalai dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, bahkan menyalahkan orang lain. Kemudian tidak mendapatkan rasa hormat dari rekan kerja, sering terlambat menyelesaikan pekerjaan dengan alasan yang sulit diterima, dan tidak menaati aturan, prosedur, dan kebijakan kerjanya. Selanjutnya, skor 3-5 ini berarti seseorang memenuhi tingkat kinerja yang diterima. Seseorang yang mendapatkan skor 3-5 ini biasanya memiliki karakteristik dengan cukup memenuhi ekspektasi standar kerja profesional
dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil memuaskan, mengakui kesalahannya saat diberitahu, sebisa mungkin tidak melewati tenggat waktu pekerjaan, dan menyampaikan alasan yang logis ketika tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan tepat waktu, dan berusaha mengikuti aturan, prosedur, dan kebijakan kerja. Dan yang terakhir yaitu skor 6-7, ini berarti seseorang melebihi tingkat kinerja yang diterima. Seseorang yang mendapatkan skor 6-7 ini selalu memenuhi dan melebihi ekspektasi standar profesional dalam hal pekerjaan. Lalu merupakan sosok yang proaktif dalam memerhatikan dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan, dapat menanggung seluruh aktivitas yang dilakukan, sangat teliti dan teratur, melaksanakan tugas dengan tepat waktu, patuh terhadap prosedur dan peraturan dalam pekerjaannya, serta dia ini dapat melaksanakan tugasnya meski dengan sedikit atau tanpa arahan sama sekali. Next. Metode yang terakhir adalah Graphic Rating Scales atau GRS. Metode GRS ini merupakan metode penilaian yang membagi penilaian menjadi 5 kategori untuk setiap faktornya. Faktor-faktor yang digunakan untuk penilaian ini harus dapat diukur supaya penilaian yang dilakukan bisa dilakukan secara objektif. Kemudian 5 faktor tersebut yaitu sangat rendah, rendah, rata-rata, di atas rata-rata, dan tinggi. Next. Berikutnya adalah skala-skala yang sering digunakan pada GRS. Jadi, GRS ini juga menggunakan skala-skala ya. Dan skala yang pertama ini skala dikotomi. Skala dikotomi ini memberikan nilai dikotomi misalnya ya atau tidak. Kemudian skala kategori ini memberikan beberapa pilihan. Jadi, beda dari skala dikotomi tadi yang hanya memberikan 2 saja. Dan skala kategori ini menggunakan tipe data nominal. Yang ketiga adalah skala Likert. Skala Likert ini berguna untuk mengukur respon yang diberikan subjek ke dalam 5 poin atau 7 poin pada skala interval yang sama. Kemudian skala perbedaan semantik ini menggunakan 2 nilai ekstrim dan membutuhkan objek yang diukur untuk menentukan respon antara 2 nilai dalam ruang yang disediakan, atau disebut dengan nilai semantik. Kemudian skala numerik ini merupakan skala hampir sama dengan skala semantik, hanya saja spasi semantik ini diganti dengan angka. Misalnya, poin skala Likert 1 sampai 5, skala Likert 1 sampai 7, dan menggunakan tipe data interval. Kemudian ada skala penjumlahan tetap. Skala ini meminta subjek untuk membagikan responnya dengan jumlah yang tetap kepada beberapa item yang telah disediakan. Pada skala ini menggunakan tipe data rasio. Kemudian ada skala staple. Skala staple ini digunakan untuk mengukur niat respon dan arah respon dari subjek. Dan pada skala staple ini menggunakan tipe data interval. Karena pada skala ini 0 tidak dianggap sebagai eksplisit. Yang terakhir adalah skala grafik. Skala grafik ini digunakan, kemudian subjek ini menggunakan grafik skala, dan tanda tempat grafik ini diberi tanda untuk respon oleh subjek. Dan pada skala grafik ini menggunakan data interval. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Maaf apabila ada banyak salah kata. Terima kasih.